Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Tauhid oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang kelima. Berkata Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Babu tafsiri tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab keterangan tentang tafsir makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Naam, yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat atau menyebutkan bab ini adalah dalam rangka menjelaskan kepada kita tentang tafsir atau makna yang sebenarnya dari makna tauhid dan pengertian yang sebenarnya dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Sebab sebagaimana telah dimaklumi secara bersama bahwa tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa, dan pemurnian tauhid bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala tanpa hisab
Namun tentunya seseorang bisa meraih keutamaan yang demikian apabila tauhid itu sendiri telah diaplikasikan sesuai maknanya yang benar, atau dengan kata lain, seorang itu bisa gugur dosa-dosanya dan juga bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila dia mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan dia itu sesuai dengan maknanya yang benar. Karena kalau memang dia bertauhid dan dia mengaplikasikan tauhid dalam kehidupannya, dia merealisasikannya, tapi dengan pengertian yang salah, maka juga tidak berfaedah. Dia tidak dapat meraih keutamaan dimasukkan ke surga dengan kalimat tauhid dan digugurkan dosa-dosanya. Nah, ya karena barangkali beranjak dari kekeliruan yang dibangun di atas pengertian yang salah tentang makna tauhid, sehingga dia beramal dengan tauhid dalam sangkaan dia adalah tauhid, tetapi mungkin saja kalau ditinjau dari sisi syariat ternyata bukanlah seperti yang dia maksudkan atau seperti yang dia amalkan. Nah, karena berapa banyak firqah-firqah yang menyimpang, mereka telah keliru dalam memaknai tauhid. Nanti kita sebutkan beberapa di antaranya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kemudian kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah itu terdiri dari 4 kata. Kalau kita lihat terdiri dari 4 kata. Kata yang pertama Allah, kata yang kedua ilah, kata yang ketiga illa, kata yang keempat adalah Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah terdiri dari 4 kata. Kata yang pertama Allah. Lalu di dalam ilmu bahasa Arab, kata-kata la pada kalimat ini adalah merupakan la nafiya lil jins, yaitu la yang meniadakan jenis. yakni dia meniadakan atau menafikan seluruh jenis apa yang ditiadakan. Jadi kalau dia katakan la ilah, jadi dia meniadakan seluruh jenis sesembahan. Ya, dia meniadakan seluruh jenis sesembahan. Nah, jadi kalau dikatakan la ilaha, jadi dalam konteks ini, ya ini dia meniadakan seluruh jenis sesembahan. Yang kedua ilah. Ilah. Ilah dalam bahasa Arab maknanya ma'luh. Ma'luh. Ya, ini yang disembah. Yang disembah. Maka pengertian ilah adalah yang disembah.
Adapun kata yang ketiga illa adalah huruf istithna, huruf pengecualian. Huruf pengecualian. Dalam bahasa Indonesia maknanya adalah kecuali. Kecuali. Maka di sini tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali dia mengecualikan. Ya. Nah. Kata yang keempat Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Lamul Jalalah adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu nama dari nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka di sini ikhwan, sebab itu para ulama mendefinisikan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah ini la nafiya lil jins, ini ada khabar yang dibuang, mahdhuf. Ada khabar yang dihilangkan. Ini tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka di sini masih ada kalimat yang kurang. Maka para ulama menakdirkan, memperkirakan bahwa kalimat yang dibuang itu adalah kalimat bihaqqin, dengan benar atau yang hak, sehingga pengertiannya la ilaha illallah itu pengertiannya adalah la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada sesembahan kecuali Allah, bukan. Ya. Maka di sini tidak ada sesembahan. Ini apa namanya? Isim la nafiya lil jins, maka dia butuh khabar. Dia butuh khabar. Khabarnya apa? Khabarnya ada yang dibuang. Maka para ulama mentakdirkan khabar yang dihilangkan di sini adalah bihaqqin. Bihaqqin. Sehingga pengertiannya la ilaha illallah itu pengertiannya adalah la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang hak illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga dengan demikian kita katakan bisa saja seorang itu dia mengatakan sesembahan itu bisa banyak, terserah saja, terserah dia. Tapi sesembahan itu tidak benar. Sesembahan itu tidak hak. Ya. Maka sesembahan yang hak untuk disembah itu hanya Allah Jalla wa Ala. Nah, maka dari sini ya ikhwan, kita dapati kekeliruan beberapa kelompok yang menyimpang, dalam mendefinisikan kalimat la ilaha illallah, seperti Asy'ariyah atau para ulama Asy'ariyah. Yani tatkala mereka mendefinisikan atau mereka mentafsirkan kalimat la ilaha illallah, itu mereka menafsirkan dengan kalimat la qadira alal ihtira'i illallah. Kalau kita katakan tadi yang benar itu apalah? La ilaha bihaqqin illallah. Jadi khabar
la nafiya lil jins, yang dibuang di sini adalah bihaqqin. Tapi kalau Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah, mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la qadira ala ihtira'i illallah, yaitu tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Ini mereka menafsirkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu pengertiannya tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Nah, sebab itu cenderung atau secara umum mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah ini sebatas pada tauhid rububiyah saja, sebatas pada tauhid rububiyah. Nah, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Baghdadi rahimana wa rahimahullah di dalam kitab Usuluddin, bahwa Al-Imam Al-Baghdadi berkata, dan para ulama kami berbeda pendapat tentang makna al-ilah, makna al-ilah atau ilah pada kalimat la ilaha illallah. Nah, para ulama kami berbeda pendapat tentang makna al-ilah. Ada di antara mereka yang menyatakan bahwa asal kata al-ilah adalah al-aliyah. Al-aliyah. Al-ilah, afwan. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya al-ilah pengertiannya adalah al-ilahiyah. Al-ilahiyah, yaitu kemampuan Allah untuk menciptakan benda-benda. Jadi ilah itu maknanya al-ilahiyah, kemampuan Allah untuk menciptakan benda-benda. Sehingga maksudnya la ilaha illallah, yaitu apa? La qadira ala ihtira'i illallah, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah, gitu. Karena makna ilaha itu kemampuan untuk mencipta, al-ilahiyah maknanya. Iya. Maka di situ tidak ada yang mampu mencipta begitu kecuali Allah. Kalau makna ilahnya al-ilahiyah, kemampuan mencipta. Ya. Lalu kata Imam Al-Baghdadi, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, maka kita dapat pahami bahwa kelompok Asy'ariyah yang mereka telah mengambil akidah mereka dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana memaknai kalimat la ilaha illallah dengan pengertian rububiyah, sebatas pengertian rububiyah. Naam. Maka dari situ ikhwan, kita sebutkan di sini beberapa kelompok yang menyimpang dalam memaknai kalimat syahadat la ilaha illallah atau tauhid. Tauhid
Tauhid, pengertian tauhid, tafsir tauhid tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti kelompok sufi. Mereka membagi tauhid menjadi 3. Naam. Mereka membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama tauhidul ammah. Tauhidul ammah yaitu tauhidnya orang awam. Tauhidnya orang awam menurut sufi. Apa pengertiannya? Pengertian mereka tauhidnya orang awam itu ia mempersaksikan la ilaha illallah berlandaskan risalah yang dibawa oleh para nabi. Berdasarkan risalah yang dibawa oleh para nabi. Itu tauhidnya orang awam. Namanya tauhidul ammah. Yang kedua tauhidul khassah atau tauhidnya orang khusus, orang spesial, orang khusus. Apa maksudnya? Ya menurut sufi tauhidnya orang khusus itu keyakinan tauhid yang hak, keyakinan tauhid yang tidak membutuhkan dalil. Keyakinan tauhid yang tidak membutuhkan dalil. Bersih dari pertentangan batin dan logika, serta tidak membutuhkan sebab apapun, gitu menurut sufi. Jadi pening ya kalau mempelajari makna tauhid menurut sufi, jadi pusing sendiri ya. Karena tauhid awam, tauhid khusus ya. Tauhid orang khusus itu adalah ya mempersaksikan la ilaha illallah atau keyakinan tauhid yang tidak membutuhkan dalil. Keyakinan tauhid tidak membutuhkan dalil, bersih dari pertentangan batin dan logika. Ya lebih cenderung kepada apa? Kebatinan. Nah, yang ketiga tauhid khasatil khasas, yaitu tauhidnya orang super khusus. Lebih tinggi lagi nih. Tauhidnya orang yang lebih tinggi lagi. Jadi apa namanya? Tauhidnya itu tauhid. Kalau orang yang super khusus, super spesial, itu tauhidnya lebih spesial lagi. Apa maksudnya? Yaitu tauhid yang pada asalnya Allah khususkan untuk dirinya sendiri dan hanya Allah yang berhak memilikinya dengan keagungannya. Nah, akan tetapi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sebahagian darinya kepada sekelompok orang-orang pilihan. Lebih ngeri lagi ya. Nah, jadi tauhidnya orang super khusus itu yakni tauhid yang pada asalnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya khususkan untuk dirinya sendiri, khususkan hanya untuk Allah. Nah, dan hanya Allah yang berhak memilikinya dengan keagungannya.
Akan tetapi kadang-kadang Allah menampakkan ya sebahagian dari tauhid khusus tersebut kepada orang-orang pilihan. Kemudian Allah menjadikan mereka seakan bisu terkait hal itu, sehingga mereka tidak mampu menjelaskan ataupun menyebarkannya kepada selain mereka. Ini lebih gila lagi. Jadi tauhid menurut sufi, tauhidnya orang khusus, super khusus itu ya, tauhidnya orang super khusus itu menurut sufi itu tauhid yang hanya Allah yang tahu. Ya, ini tauhid ini khusus milik Allah dan hanya Allah yang tahu. Tapi kadang-kadang Allah tampakkan tauhid itu kepada orang-orang super khusus tadi, ya. Hanya orang-orang super khusus itu dibuat oleh Allah seakan bisu, sehingga mereka tidak bisa jelaskan tauhid itu bagaimana. Dia saja yang tahu. Jadi dia terserah mau lakukan apa saja. Ini yang nanti dibilang wali, ini wali majdub, ya, wali yang seakan-akan dia gila, ya, dalam keyakinan sufi. Ini lebih ngeri lagi. Nah, jadi mereka mengkategorikan tauhid yang menjadi risalah para nabi dengan serampangan, ya, seenaknya, insya Allah. Padahal tauhid yang harus diyakini oleh setiap hamba adalah sama. Tidak ada tauhid awam, tauhid khusus, super khusus. Ya, tauhidnya sama. Ya, tauhid yang dianut oleh para nabi itulah yang diajarkan kepada manusia, orang awam atau orang khusus di antara mereka. Semuanya harus tahu dan harus mengaplikasikan tauhid itu. Begitu. Ya. Nah, ya sebagaimana ya kita lihat ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau mendakwakan tauhid, tauhid apa yang beliau dakwakan? Adalah tauhid yang beliau yakini, yang beliau pahami, itu yang beliau ajarkan kepada orang-orang awam, sehingga orang-orang awam itu paham, mengerti, ya sudah amalkan. Beliau tidak beda-bedakan, karena kamu masih awam, ya kamu tauhid awam dulu. Kau sudah agak tinggi, ya kau tauhid khusus, nanti kau lebih tinggi lagi, ya kau super khusus. Ya tauhidnya beda-beda. Tidak ada. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan tauhid, yaitulah tauhid yang beliau yakini, yang beliau pahami, yang beliau ajarkan dan beliau realisasikan dalam kehidupan beliau tanpa membeda-bedakan mana yang baru masuk Islam, mana yang sudah lama, mana yang ahli Badar, mana yang ya bukan, ya ini super khusus. Ya, kalau dilihat dari keutamaan para sahabat kan juga beda-beda ya. Ada ahlul Badar lebih utama, kemudian ya dan seterusnya. Nah, tapi Rasulullah mengajarkan tauhid kepada mereka sama, rata. Tidak ada bedakan antara ahlul Badar dan yang lainnya, antara orang-orang yang ikut dalam bai'atur ridwan dan yang lainnya, antara orang-orang yang berhijrah dan yang lainnya, dan seterusnya. Tidak. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 131, yaitu Allah tabaraka wa taala berfirman, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin.
Yaitu ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada dibagi-bagikan. Nah, dan di sini ikhwan, ada sebahagian kelompok, kita berikan catatan, ada sebahagian kelompok sufi, ya, itu mereka sampai pada tingkatan mendefinisikan tauhid itu dengan pemahaman wahdatul wujud, atau kita katakan ini adalah salah satu kelompok dari kelompok sufi yang memberikan pengertian tauhid itu dengan apa? Al-ittihadiyah. Al-ittihadiyah yakni bahwa mereka memiliki paham wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu Allah menyatu dengan makhluk, ya. Nah, jadi menurut mereka, penganut paham wahdatul wujud ini, mereka berpemahaman bahwa hakikat tauhid itu adalah meyakini bahwa apa yang terlihat seluruhnya adalah Tuhan, walau bentuk wujud yang ada itu berbeda-beda, namun itu hanyalah penampakan saja, penampakan saja. Sedangkan hakikat semua wujud adalah esa, satu. Nah, jadi semua wujud itu esa. Jadi apa yang nampak itu semuanya adalah Tuhan. Seluruhnya adalah Tuhan. Walaupun wujudnya beda-beda. Ya, karena perbedaan-perbedaan itu hanyalah penampakan saja, penampakan belaka. Tapi hakikatnya wujud itu adalah esa dan azali. Nah, yaitu Tuhan, hakikat Tuhan. Oleh sebab itu orang yang paling parah dalam pemahaman wahdatul wujud sufi besar ini namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, bahwa Ibnu Arabi beda dengan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi seorang ulama besar, kalau Ibnu Arabi ini seorang sufi besar, memiliki pemahaman wahdatul wujud. Dia berkata, subhana man adharal asya'a wa huwa ainuha. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menampakkan segala sesuatu, sedang dialah zat hakiki dari segala sesuatu tersebut. Nah, karena dia mengatakan segala sesuatu yang wujud itu adalah Tuhan, berbeda-beda wujud itu hanya sebuah penampakan saja, maka beranjak dari pemahaman yang bodoh dan kesesatan yang sangat ini, akhirnya Ibnu Arabi ini mengatakan bahwa Fir'aun adalah ahli tauhid nomor 1. Ya, Fir'aun itu ahli tauhid nomor 1. Yaitu apa ya? Tatkala Fir'aun mengakui sebagai Tuhan yang tertinggi. Nah, karena menurut dia Fir'aun itu sendiri sebagaimana segala sesuatu lainnya, sejatinya adalah merupakan salah satu dari sekian penampakan Tuhan. Jadi wujud-wujud yang ada ini penampakan Tuhan semuanya. Wujudnya boleh berbeda-beda karena berbeda-beda wujud itu hanya beda-beda penampakan saja, tapi itu hakikatnya adalah Tuhan. Maka Fir'aun ketika dia bilang dirinya Tuhan, ya itu benar saja karena itu adalah penampakan dari Tuhan. Maka dia orang bertauhid nomor 1. Ya. Nah, ini sesat.
sebagaimana ya diterangkan di dalam kitab Fususul Hikam. Ya. Nah, perkataan Ibnu Arabi ini akhirnya sesat dan menyesatkan. Nah, begitu pula ya kalau Asy'ariyah atau ahli kalam, ilmu ahli kalam, itu sudah kita katakan tadi ya, mereka memaknai tauhid itu hanya sebatas tauhid rububiyah. Nah, adapun kelompok yang berikut yang sesat dalam memaknai tauhid adalah Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah, yaitu mereka memaknai tauhid dengan pengertian mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Jadi Allah itu esa dari segala yang menyamai Allah. Sehingga dengan pengertian ini melazimkan harus menolak seluruh sifat sifat-sifat Allah itu harus ditolak. Nah, jadi Mu'tazilah, kelompok apa? Mu'tazilah. Kelompok yang lain dari kelompok-kelompok firqah-firqah yang sesat dalam memaknai kalimat, memaknai tauhid adalah kelompok takfiri dan haraki. Takfiri dan haraki. Nah, di antara tokoh kelompok takfiri dan haraki ini adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb punya banyak karya tulis juga. Salah satu karya tulis yang paling terkenal di kalangan mereka adalah Tafsir fi Zilalil Quran, yang berisikan kesesatan dan penyimpangan, menyelisihi manhaj salaf dalam penafsiran Al-Quran. Ya, menurut kelompok takfiri dan haraki ini, bahwa makna la ilaha illallah menurut mereka adalah tidak ada hakim kecuali Allah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Jadi ini lebih cenderung kepada hukum. Ya, lebih cenderung kepada hukum. Penegakan hukum harus kembali kepada hukum Allah. Itu saja, sebatas itu saja tauhid menurut mereka. Nah, dan inilah yang mereka anggap sebagai risalah utama yang diperjuangkan para nabi dan rasul, dan menyebabkan terjadinya pertikaian dan pertempuran antara para nabi dan kaumnya. Jadi menurut takfiri dan haraki itu, kalimat la ilaha illallah itu pengertiannya tidak ada hakim kecuali Allah, tidak ada pemberi hukum kecuali Allah. Karena perkara inilah para nabi mendakwakan, para nabi dan para rasul mendakwakan. Dan karena perkara inilah terjadi pertikaian antara para nabi dengan kaum-kaum. Padahal yang kita tahu, kalau kita membaca sejarah dan melihat dalam Al-Quran, bahwa terjadi pertikaian antara para nabi dan para rasul itu karena mereka mendakwakan manusia. Terjadi pertikaian antara para nabi dan para rasul dengan kaum-kaum mereka itu karena mereka mendakwakan kaum-kaumnya untuk menyembah kepada Allah saja. Ya. Tapi menurut takfiri itu karena para nabi dan para rasul mengajak kaum-kaum mereka supaya membuat keputusan hukum itu berdasarkan hukum Allah. Ya. Begitu.
Nah, ini menurut takfiri. Ini pengertian tauhid menurut mereka. Ya, tentunya menyimpang. Pengertian ini menyimpang. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Qutb di dalam tafsir fi Zilalil Quran, salah satu buku ya yang ditulis olehnya, yaitu beliau berkata, sesungguhnya mereka bangsa Arab telah mengetahui makna ilah dan la ilaha illallah sesuai dengan bahasa mereka, yaitu bahwa makna al-uluhiyah, ketuhanan, adalah al-hakimiyah al-ulia, kekuasaan yang tertinggi. Jadi ya, dia katakan bahwa bangsa Arab itu sudah mengetahui tentang makna ilah dan la ilaha illallah. La ilaha illallah menurut bahasa Arab ya, itu sudah diketahui oleh orang Arab, yaitu pengertiannya adalah al-uluhiyah. Al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu ketuhanan. Ketuhanan itu adalah al-hakimiyah al-ulia. Ketuhanan itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Begitu menurutnya. Jadi tauhid la ilaha illallah, makna tauhid itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Menurut dia. Kembali kepada apa? Keputusan hukum. Ini tentu makna atau pengertian tauhid yang menyimpang. Oleh sebab itu bab ini perlu dan penting sekali. Bab ini sangat penting, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita makna yang sebenarnya, tafsir yang sebenarnya dari tauhid dan tafsir yang sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena banyak orang, kelompok sempalan yang menyimpang dalam memberikan tafsir tentang tauhid dan memberikan tafsir tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan hanya sebatas rububiyah saja. Ada yang lebih ngeri lagi, membagi tauhid ini menjadi tauhid awam, tauhid khusus, tauhid super khusus, ya. Ada lebih parah lagi, membagi tauhid ini memberikan pengertian tauhid ini menjadi pemahaman wahdatul wujud. Ya. Jadi semua yang ada itu adalah Tuhan. Perbedaan wujud itu hanya saja, perbedaan penampakan saja. Jadi Tuhan itu bisa nampak seperti sapi, bisa nampak batu, bisa nampak ya, batu bisa jadi Tuhan. Kenapa? Ya karena itu hakikatnya Tuhan, hanya menampakkan dalam bentuk wujudnya dalam bentuk batu. Jadi Firaun Tuhan nomor satu. Ketika Firaun mengatakan bahwa dia Tuhan yang maha tinggi, maka itu artinya dia bertauhid. Kenapa? Hakikatnya dia itu adalah Tuhan, hanya berwujud Firaun. Ini kan jadi ngeri lagi, wahdatul wujud. Ya. Nah, ya lebih parah lagi. Ya, ada juga yang parah ya, yaitu takfiri. Ya, mereka memberikan pengertian tauhid itu hanya sebatas tidak ada pemberi hukum kecuali Allah. Tidak ada pemberi hukum itu kecuali Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh takfiri Haraki Sayyid Qutb di dalam kitab beliau Tafsir fi Zilalil Quran. Tidak ada hakim kecuali Allah. Tidak ada yang memberi keputusan hukum kecuali Allah. Ini masuk dalam tauhid rububiyah. Ya. Nah, Allahu taala a'lam bis-shawab. Akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Jadi mukaddimah yang bisa ana sampaikan dalam bab ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Ya, kita bacakan nas-nas yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab yang agung ini.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebab itu kita katakan sekali lagi pentingnya bab ini, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita tentang tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.